Masih anget nih bre, barusan diangkat dari kompor. Ini adalah gaming router terbaru dan ini adalah USB adapter WiFi terbaru dari MSI. Yap, benar banget ini baru rilis. Jadi rilisnya itu kemarin atau lebih tepatnya tadi malam, tengah malam ya karena jamnya jam luar negeri, Bre. Jadi di sini ngikutnya tengah malam, makanya di-uploadnya sekarang. Jadi ini adalah sebuah router Wi-Fi 6, gaming router pastinya dan juga sebuah USB Wi-Fi adapter dari MSI. Ini namanya adalah MSI Radix AX6600 dan yang satu ini adalah MSI AX1800 Wi-Fi USB adapter. Kalau kita bicara tentang teknologi Wi-Fi 6, sebenarnya dia bukan teknologi baru sih. Udah sejak lama ada, cuma sampai sekarang implementasinya itu masih belum merata. Karena secara device-nya yang udah support itu harganya masih lumayan mahal. Nah, kalau secara kecepatan, bandwidth yang disediakan oleh Wi-Fi 6 ini memang kenceng banget. Jadi secara teorinya up to 9,6 gigabit per second. Tapi apakah benar bisa akan sekenceng itu dan apakah benar dia nantinya bisa menggantikan kabel LAN? Jadi jangan salah, Wi-Fi itu bukan tentang internet aja. Jadi banyak orang salah kaprah ngapain pakai Wi-Fi yang punya bandwidth 9,6 giga kalau internetnya cuma 30 mega. Percuma. Enggak gitu, Bre. Jadi bandwidth tadi bukan hanya berhubungan dengan internet tapi juga tentang transfer data. Jadi kalau kamu pakai PC, ada banyak gitu ya, terus ada laptop, ada HP di mana mereka semua terhubung dalam satu jaringan dan kamu butuh untuk saling transfer data antar device, maka menggunakan Wi-Fi 6 itu secara teori kecepatannya bisa sampai ke sana 9,6 gigabit per second. Walaupun itu adalah angka teoritis. Pada prakteknya ada banyak sekali hal-hal yang membuat kecepatannya tidak akan pernah bisa mencapai angka tersebut. Nah, kebetulan di kantor Tech and Tips itu beberapa PC akhirnya udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E. Jadi awal-awal dulu nggak ada, Bre. Dan karena sekarang udah ada beberapa, dan pas kedatangan router kayak gini, jadi bisa ngetes sekalian. Karena kalau sampai berhasil nih, bisa jadi kantor nanti bakal bersih dari kabel LAN. Karena semuanya sudah bisa digantikan oleh Wi-Fi 6. Dan tenang aja, buat kamu yang belum punya motherboard yang support Wi-Fi 6E, ada USB adapter kayak gini. Seperti apa kinerjanya, kita langsung lihat aja. Radix AX6600 Wi-Fi 6 Tri-Band Gaming Router, sebuah router canggih yang secara performance jauh banget dibandingin router bawaan ISP. Router ini punya 6 buah antena, semuanya Wi-Fi 6 pastinya yang berjalan di frekuensi 2,4 dan 5 GHz, di mana yang 5 GHz ini terbagi menjadi 2 band. Ini adalah hal yang sangat penting, jadi jalan di 5 GHz itu udah sesuatu yang ya cukup ideal untuk Wi-Fi, karena di 2,4 itu yang pakai udah banyak banget. Jadi ceritanya Wi-Fi yang konvensional yang belum Wi-Fi 6, terus juga koneksi Bluetooth yang wireless, itu semuanya menggunakan frekuensi 2,4. Jadi kalau kamu Wi-Fi-nya pakai 2,4 lagi di semua device, maka akan muncul besar potensi untuk terjadi interference. Makanya dengan menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, itu dia akan berjalan pada
istilahnya pada jalan yang berbeda gitu ya, tidak akan saling mengganggu. Secara spesifikasi, total Wi-Fi bandwidth dari Radix AX6600 ini sesuai dengan namanya up to 6600 megabit per second. Tapi ini adalah angka total. Jadi yang saya tahu kalau motherboard yang udah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E itu punya bandwidth sekitar 1200 megabit per second. Dan dengan router ini bisa menghandle 6600, berarti kurang lebih dia bisa menghandle koneksi bersamaan sebanyak 6 device, 6 motherboard yang punya bandwidth sekitar 1200-an tadi. Dan ini jauh banget dibandingin router bawaan ISP kamu. Karena router yang terpasang di sini yang bawaan itu bandwidthnya cuma sekitar 130 megabit per second. Dan itu pun kayaknya dia nggak bisa menghandle banyak koneksi bersamaan, termasuk LAN-nya juga sama. Walaupun tertulis nih di sini saya pakai hub yang 1 gigabit per second, tapi pada prakteknya dia cuma bisa 1 gigabit doang. Jadi nggak bisa menghandle banyak koneksi sekaligus. Jadi kalau ada dua PC yang sedang melakukan transfer data, di mana dia sudah memanfaatkan 1 gigabit itu full, terus ada PC lain yang mencoba ngopi lagi, itu bandwidthnya langsung terbagi. Dan yang bikin sebel, pembagiannya bukan 50-50 bre. Jadi terserah dia, kadang-kadang 90-10. Yang satu dapat 900 mega, yang satu cuma dapat 100 megabit doang. Dan hal itu udah nggak perlu kamu pusingin lagi kalau kamu pakai router canggih kayak gini. Selain Wi-Fi, kita juga dikasih Ethernet port, di mana satu port berkecepatan 2,5 gigabit per second dan 4 port lainnya berkecepatan 1 gigabit per second. Termasuk ada satu tambahan port USB 3.2 Gen 1. Dan untuk menghandle sekian banyak koneksi dalam waktu yang bersamaan, jelas dibutuhkan processing power yang nggak sedikit. Dan semua itu bisa dihandle dengan baik karena router ini menggunakan quad-core prosesor berkecepatan 1,8 GHz dengan 512 DDR4 RAM serta 256 GB flash memory. Sedangkan pengaturan bandwidth-nya secara otomatis dikelola oleh AI QoS dan dengan tambahan fitur MU-MIMO OFDMA dan juga 1024 QA modulation, experience gaming dan berinternet kamu bakal jadi lebih lancar. Jadi nggak ada lagi ceritanya kamu lagi enak-enak nge-game terus tiba-tiba nge-lag karena adik kamu ternyata nyetel YouTube. Dan entah gimana ceritanya, routernya menganggap bahwa YouTube itu sebagai prioritas utama dan dia dapat bandwidth lebih banyak dibandingin kamu yang lagi nge-game. Pakai router kayak gini aman, nggak ada lagi kejadian seperti itu. Sekarang untuk AX1800 Wi-Fi USB adapter, ini jelas beda jauh dengan Wi-Fi adapter yang biasa kita lihat di toko komputer. Kalau yang umum dijual, speednya biasanya cuma di kisaran 150 atau paling banter 300-an megabit per second. Sedangkan yang satu ini sesuai namanya, speednya up to 1800 megabit per second. Udah menggunakan teknologi Wi-Fi 6 yang jalan di 2,4 dan 5 GHz, berlatensi rendah dengan teknologi OFDMA dan juga MU-MIMO. Jadi sangat kompatibel dengan router Wi-Fi 6-nya. Dia menggunakan USB 3.2 Gen 1, tapi juga backward compatible dengan USB 2.0 maupun USB 1. Cuma untuk bisa memanfaatkan bandwidth dari Wi-Fi adapter ini secara maksimal, kamu perlu pakai USB 3 minimal. Karena tadi bandwidthnya 1800, sedangkan untuk USB 2 itu cuma sekitar 480. Jadi bakal bottleneck parah. Jadi jangan sampai salah colok, karena motherboard modern sekalipun masih banyak yang ngasih USB 2 yang biasanya dipakai untuk peripheral, entah mouse, keyboard, atau ya USB adapter kayak gini. Jadi pastikan bahwa nyoloknya minimal di USB 3. Nah, sebelum kita masuk ke pengetesannya, kita lihat dulu nih. Ternyata MSI bagi-bagi hadiah dalam rangka perilisan kedua device ini. MSI ngasih giveaway dalam rangka perilisan router dan Wi-Fi adapter ini. Buat yang pengen ikutan, langsung masuk ke link yang ada di deskripsi. Habis itu ikuti petunjuk selanjutnya di sana. Dan kamu harus buruan karena waktunya terbatas. Nah, sekarang untuk praktek. Kalau dipakai untuk nge-game jelas nggak ada kendala. Sayangnya di sini jumlah gamer yang main nggak terlalu banyak jumlahnya. Jadi saya belum bisa ngetes 60 orang nge-game bersamaan di router ini. Tapi satu hal yang paling saya butuhkan dari jaringan adalah transfer data antar PC yang selama ini masih bergantung pada kabel LAN. Jadi saya coba transfer data gede seperti yang biasa saya lakukan kalau lagi mindahin file-file video ke PC lain. Terlihat di sini transfer data bisa mendapat speed stabil di kisaran 40 MB lebih. Atau ini setara dengan throughput bandwidth sekitar 400 megabit per second. Bedain byte sama bit ya. Dan ini dilakukan antar PC yang berbeda satu ruangan dengan routernya, jadi ada barrier satu dinding di sini. Dan tes ini dilakukan menggunakan Wi-Fi bawaan motherboard yang dua-duanya udah Wi-Fi 6 pastinya. Secara bandwidth maksimum yang bisa dicapai tertulis di statusnya 1201 megabit per second. Tapi pada prakteknya angka maksimum yang bisa saya dapat ada di kisaran 400-an tadi. Dan ini udah bagus banget kalau dibandingin Wi-Fi bawaan ISP. Ntar kita lihat perbandingannya seperti apa di akhir. Sedangkan saat saya menggunakan
menggunakan Wi-Fi adapter MSI AX1800, tercatat speed yang didapat kurang lebih sama di kisaran 40-an megabit per second atau setara 400-an megabit per second. Transfer data 7,5 GB bisa diselesaikan dalam waktu hampir tepat 3 menit. Lumayan banget, karena kalau dibandingin sama Wi-Fi bawaan router, untuk mentransfer file yang sama, selisihnya jauh banget. Terlihat di sini maksimum bandwidth yang tersedia cuma 130 megabit per second dan aktual transfer speed yang didapat cuma sekitar 4 megabyte doang. Ini setara bandwidth throughput hanya 40-an megabit per second. Jadi file yang sama kalau diterusin ini baru akan selesai ditransfer setelah sekitar 30 menit. Bandingin dengan router MSI tadi yang cuma butuh waktu under 3 menit. Jadi secara performance, router dan juga Wi-Fi adapter dari MSI ini kecepatannya 10 kali lipat lebih kencang dibandingin router bawaan ISP kamu. Yap, itu tadi performance dari router MSI AX6600 dan juga USB Wi-Fi adapter MSI AX1800. Yang namanya koneksi Wi-Fi memang benar, walaupun udah canggih sekenceng Wi-Fi 6, ternyata masih belum bisa sestabil LAN pastinya. Tapi ternyata secara bandwidth overallnya udah jauh lebih bagus, bahkan dibandingin sama koneksi LAN yang biasa ada di kantoran atau di rumah gitu ya, yang biasanya masih pakai 100 Mbps. Waduh, itu jauh banget. Masih mending pakai Wi-Fi 6 sekalian. Tapi kamu harus perhatiin bahwa penempatan router, penempatan device-device lainnya yang memanfaatkan Wi-Fi itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan juga kestabilan transfer datanya. Jadi semakin ada banyak halangan dalam bentuk entah tembok, entah kaca, entah yang lain-lain, itu akan semakin memperlemah sinyalnya. Kemudian gangguan seperti sinyal dan gelombang radio lainnya mungkin dari antena TV atau dari Wi-Fi lain atau dari Bluetooth itu walaupun minim dengan adanya tri-band ini, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga masih ada sedikit interference. Tapi dengan melihat bahwa kecepatannya tadi walaupun nggak bisa sekencang LAN 1 gigabit, tapi udah lumayan banget lah ya. Dan kalau memang nanti memungkinkan, kayaknya sih nggak lama lagi di kantornya Teketips bakal memanfaatkan Wi-Fi 6E biar kantornya bisa bebas kabel LAN. Dan kalau kamu pengen bikin jaringan juga di rumah kamu yang bebas kabel, maka pilihan yang paling tepat adalah menggunakan Wi-Fi 6. Langsung beli.